Jamaah rahimakumullah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kadang kita sadari dan seringnya terlewat. Nikmat dari kita Allah jadikan ada. Nikmat Allah menjadikan kita wujud. Nikmat Allah menciptakan kita. Kemudian Allah lapisi nikmat itu dengan nikmat-nikmat lain. Allah lapisi nikmat itu dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat lain yang begitu banyak. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, itu nikmat semuanya. Makanya kalau kita mau hitung nikmat Allah nggak bisa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat itu. Sayangnya sedikit dari hamba Allah yang menyadari begitu banyaknya nikmat, akhirnya lupa bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ya Allah, jadikanlah kami yang ada di sini menjadi orang-orang yang sedikit tadi, orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-Mu. Lisan tak pernah kering daripada memuji nikmat Allah. Raga tak pernah berhenti menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai sarana dan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Insyaallah Allah akan senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam tidak lupa pula kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang menjadi panutan buat kita, Nabi yang menjadi tauladan buat kita, qudwah, uswah hasanah buat kita dalam kehidupan kita. Hadirkan Rasulullah. Siapapun kita, apapun kita, profesi kita, atau apapun status sosial kita di tengah masyarakat, biasakan kita tauladani Rasulullah di dalam kehidupan kita. Hadirkan beliau dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat bagi teman-teman, sebagai masyarakat di tengah kehidupan sosial kita. Hadirkan Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita berharap kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat, tauladani beliau, ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Sebab iman dan takwa kita ini kadang naik kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita, ketakwaan kita yang ada di dalam hati kita itu kadang naik kadang turun. Naik begitu kita melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan soleh, melakukan kebaikan. Tapi dia turun, mencapai derajat terendah ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyadu billah. Maka mari sama-sama kita refresh kembali keimanan kita, ketakwaan kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah di luar hujan, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan buat kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Jamaah rahimakumullah, kita paham betul di dalam Al-Quran Allah melarang satu perbuatan yang perbuatan ini mencakup keburukan-keburukan di dalam keseharian kita yang kadang kita sadari atau kita tidak sadari. Apa itu? Itu adalah az-zulm, atau bahasa yang sering kita gunakan adalah zalim. Az-zulmu atau dalam bahasa Indonesianya sudah terserap dengan kata zalim. Kalau dalam bahasa Arabnya zalim itu adalah orang yang melakukan kezaliman. Orang yang melakukan zulm namanya zalim.
tapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia dan kita sudah sama-sama kenal. Jadi zulm atau zalim yang kemudian nanti kita pakai bahasa zalim, ini adalah satu perbuatan yang baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah, di dalam hadis Nabi banyak sekali dijelaskan, dan ini adalah satu hal perbuatan buruk dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu disebut dengan az-zulm. Apa itu zulm? Az-zulmu atau zalim ya. Apa itu zalim? Zalim itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah mukhalafatu amri wa nahi man lahul amr wa nahi. Menyelisihi perintah. Ketika diperintahkan oleh Allah menjalani, dia malah meninggalkan. Ketika Allah melarang, dia malah mengerjakan. Ini definisi yang pertama. Itu masuk ke dalam perbuatan zalim. Yang kedua adalah mujawazatul hadd, melewati batas. Orang yang melampaui batas, makanya di dalam satu riwayat dikatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah tengahnya. Melampaui batas enggak boleh, kurang enggak boleh, tidak baik. Maka yang kedua adalah melampaui batas. Yang ketiga adalah at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi idzni. Menggunakan barang seseorang, milik seseorang tanpa ada izin dari si pemiliknya. Itu bagian daripada zalim. Yang terakhir, yang paling masyhur maknanya, yang mungkin sama-sama kita paham, makna zalim adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Lawannya zalim apa? Nah ini kita perlu tahu. Lawannya zalim adalah al-adl. Jadi lawannya zalim adalah al-adl. Adil lawannya adalah zalim. Ketika seseorang mengerjakan kezaliman tadi, berarti dia tidak adil. Kalau dia meninggalkan kezaliman tadi, berarti dia adil. Nah kemudian kita lihat, coba jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang berkaitan dengan zalim. Inna syirka la zulmun azim. Zalim yang paling besar jamaah rahimahullah adalah menyekutukan Allah. Bahasa di dalam Al-Quran. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, wal kafiruna humuz zalimun, di dalam Al-Quran disebutnya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup. Kafaro itu artinya menutupi. Kafir adalah orang-orang yang tertutup hatinya daripada beriman kepada Allah, dan tertutup akalnya daripada melihat kebesaran Allah, maka disebut kafir. Maka zalim yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari makna zalim yang tadi, hati-hati jamaah rahimakumullah. Kalau kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menggunakan barang orang atau milik orang tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang banyak melakukan kezaliman selama di dunia, dia akan bisa terlihat nanti ketika di yaumil mahsyar. Wajahnya gelap, tempat dia tinggal gelap. Zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan di sana di yaumul mahsyar nanti. Wajahnya gelap, tidak ada sinar. Maka hati-hati jamaah rahimahullah atas perbuatan zalim-zalim yang tadi masuk ke dalam kategori definisi zalim tadi. Sebab digambarkan oleh Rasulullah, nanti ada orang datang menghadap Allah dengan pahala yang banyak, pahala sholat, pahala puasa,
pahala zakat, datang ke hadapan Allah. Begitu ditimbang, ternyata dia pernah zalim kepada orang lain. Orang yang dizaliminya menuntut balasan ketika di hari timbangan nanti. Si orang pernah menzalimi, gak bisa dia berbuat apa-apa lagi, kecuali apa? Kecuali memberikan pahala-pahala yang dia miliki kepada orang yang dizaliminya. Datang kepada Allah dengan pahala yang banyak, karena dia syatama hadza, ngomongin yang ini, ngomongin si fulan, memfitnah si fulan, wa qadzafa hadza, menuduh si fulan, wa zalama hadza, berbuat zalim kepada si fulan, sampai begitu sampai di yaumul mahsyar nanti, di yaumul mizan ditimbang, pahalanya banyak, sholatnya rajin, puasanya enggak pernah lepas, sunnahnya lancar, banyak pahalanya karena banyak melakukan kezaliman di tengah melakukan taatnya tadi. Dia enggak punya apa-apa lagi kecuali pahala yang hanya bisa dilakukan, diberikan kepada orang yang dizaliminya untuk melepaskan dirinya dari tuntutan. Diberikanlah pahalanya kepada orang yang dizalimi. Sampai pahalanya udah habis tadi begitu banyak, orang yang dizaliminya belum ridho, belum rela. Akhirnya apa? Akhirnya dosa dari orang yang dizalimi tadi dipindah ke timbangan dia. Kata Rasulullah, inilah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut, orang yang merugi, kata Rasulullah. Atadruna manil muflis? Rasulullah nanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak orang yang muflis, yang bangkrut, orang yang rugi? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang kalau dagang enggak untung-untung, enggak pernah dapat laba dari penjualannya. Kata Rasulullah, bukan. Muflis indana, orang yang bokeh, orang yang bangkrut, orang yang merugi dalam agama kita adalah seperti tadi, datang menghadap Allah dengan pahala yang besar, kemudian hilang, bahkan berubah pahalanya menjadi timbangan dosa. Karena apa? Karena banyak melakukan kezaliman. Maka jamaah rahimakumullah, kita perlu hati-hati sekali di dalam bermuamalah terhadap sesama. Jangan sampai lisan yang tergelincir, lisan yang keasikan berucap, amarah, emosi kita membuat kita tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai perasaan kita kesel, perasaan emosi kita kepada orang, alla ta'dilu, sehingga kita tidak berlaku adil. Ketika kita tidak berlaku adil berarti kita zalim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah, berbuat adillah. Artinya apa? Jangan berbuat zalim. Karena adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah mengecam, bahkan Allah menyatakan dirinya tidak pernah zalim sedikit pun. Wa ma zalamumullah walakin anfusahum yazlimun. Allah enggak pernah menzalimi kita, tapi diri kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, yang haram dihalalkan, yang halal ditinggalkan, faqad zalama nafsah, maka dia sungguh telah menzalimi dirinya. Maka mudah-mudahan jamaah rahmatullah kita dihindari daripada perbuatan-perbuatan zalim yang kemudian bisa menyesalkan, membuat kita menyesal nanti di hadapan Allah, tanpa terasa ternyata lisan kita pernah menyakiti, tanpa terasa ternyata perbuatan kita sudah menciderai hati orang, tanpa terasa tingkah laku dan perbuatan kita ternyata sudah menzalimi orang. Maka mari kita kembali kepada Allah, perbaiki hubungan kita terhadap manusia. InsyaAllah Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah untuk terus menuntun, membimbing langkah kaki kita dalam takwa, dalam taat, dengan taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل التقى ومن أهل الاستقامة ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياه من أهل السوء والضير اللهم يا دائم الفضل على البرية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة